Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita menagih hasil gebrakan Menteri Susi. Dan saatnya kembali saya berikan kesempatan pada Anda pemirsa untuk bisa bergabung melalui saluran telepon. Sudah bergabung melalui telepon Sony dari Manado. Selamat malam Pak Sony. Pak Sony, selamat malam. Halo. Pak Sony dari Manado. Selamat malam Pak. Halo, saya dengar dari Balikpapan. Oh, ini dengan Pak Armin di Balikpapan. Iya, Pak Armin Balikpapan ya. Silakan Pak Armin. Banyak yang telepon malam ini soalnya Pak. Silakan. Pertanyaan atau komentar? Ya, selamat malam Bu Susi dan para panelis di Kompas malam ini. Di Berita Satu Pak. Di Berita Bapak Satu, udah ya? salah sambung ya, Maaf, salah ya, TV Berita lagi Pak. Ya. Kali ini saya maafkan. Silakan Pak. Iya. Jadi pertama ini dulu saya mengucapkan rasa salut saya sama Bu Susi ya di sepak terjangnya. Selama ini saya lihat katakanlah masuk dalam sorotan itu positifnya luar biasa ya. Tapi ada dua hal yang membuat saya masih bertanya-tanya. Yang pertama itu begini Bu. Jadi kita ini kan saya juga udah hidup berapa generasi presiden ini ya. Jadi satu hal, kita kan bisa membangun bangsa atau menghancurkan bangsa ada 3 jalur. Jalur putih, jalur hitam, jalur abu-abu. Nah, selama ini yang saya lihat sepak terjang Ibu itu sudah bagus. Dan Ibu anak bangsa yang dari kalangan ya kita-kita lah ya. Ya, pertanyaannya apa Pak Armin? Ya. Pertanyaannya apa tadi? Ada dua hal. Pertanyaannya tuh begini, jadi Ibu betul-betul berpijak pada bumi ya, merakyat dan membangunnya sampai dengan melalui pimpinan atas. Dan itulah yang nyambung ya ke lapangan. Makanya bisalah membersihkan atau bersihlah dan sampai dengan mengadakan keundang-undangnya. Tapi kan kita tahu sejarah kita ini ganti orang, ganti sistem, hancur lagi sampai yang terhebat pun Dirgantara dengan Habibie-nya. Jadi saya udah ngelihatnya juga separuh pesimistis ya, nanti juga ganti orang begitu lagi. Masalahnya tadi saya tertarik dengan dari akademisi IPB itu bilang bahwa udah diterapkan undang-undang, oke, dan perlu dikawal, oke. Sekarang tadi juga ada masalah itu anggota DPR-nya bilang harus sekian 630.000 penganggur. Nah ini yang saya maksud, di jalur hitam pun mereka punya orang-orang, katakan misalnya jalur sampai dengan ke legislatif, eksekutif, yudikatif. Kita tahulah sekarang yang namanya gunung es itu bagaimana. Sampai dengan orang hukum yang harusnya setengah Tuhan pun itu bisa dibayar dengan berapa ratus ribu dolar saja. Nah ini masalahnya kan, bukannya saya ini ya, jadi Bu Susi tugas the next besarnya sebetulnya adalah meletakkan fondamen-fondamen yang sifatnya bukan ganti orang, ganti sistem, tapi ganti orang pun tetap bisa dijalankan ya. Bisa dikontrol oleh akses yang tertinggi, yaitu sebetulnya memang masyarakat kita yang mereka berubah terus. Maka itu contohnya misalkan bukanlah jalur sosial di kalangan nelayan. Saya sebetulnya di luar garis ya Mama. Saya bukan dari golongan perikanan. Tapi saya hanya melihat dari sisi ini contoh mungkin bukan buat Bu Susi aja, mungkin sampai dengan Pak Jokowi. Percuma juga saya nggak apresiasi kalau cuma orang saja ya. Tapi masalahnya akarnya yang pertama itu tadi di situ, bahwa kita membangun tuh mana sebenarnya yang paling inti. Nah yang kedua Pak Armin, tadi. Oh masih ada yang kedua, singkat Pak. Yang kedua itu tadi bahwa yang pertama fondasi itu kan, contoh yang 630.000 orang itu dikemukakan aja bahwa mereka adalah yang di jalur seperti itu. Jadi diberi akses. Mereka memang korban, mereka nggak ngerti. Jadi yang dikenakan oknum-oknum di atas aja di bawah. Baik, Pak Armin. Diberi akses, dipindahkan diberilah pekerjaannya di jalur yang sudah ditata. Ya, Pak Armin dari Balikpapan, terima kasih kami bisa menangkap pertanyaan Anda. Nanti akan dijawab langsung oleh Bu Susi ya. Saya ke Manado, Pak Sony, selamat malam. Iya, Pak Sony, selamat malam, Pak. Selamat malam. Silakan Pak, pertanyaan atau komentar. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya Pak, silakan, ini ada delay sekian detik. Jadi selamat malam kedengaran Pak. TV-nya dikecilkan Pak ya, volumenya. Halo. Selamat malam. Silakan Pak Sony, pertanyaan atau komentar. Kami pada prinsipnya mendukung pemberantasan illegal fishing. Itu prinsipnya. Tetapi sistem yang diterapkan oleh Ibu Susi itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45.
bahwa setiap undang-undang yang dibuat maupun peraturan harus bersumber daripada Undang-Undang Dasar 45 di dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan dan melindungi. Fakta di lapangan bahwa apa yang terjadi itu telah menghancurkan sebegitu banyak kehidupan daripada karyawan-karyawan pabrik, ya, maupun ABK. Ini persoalannya. Ya, dan persoalan yang ada sekarang itu perlu direvisi. Ya, kebijakan itu harus manusiawi. Kalau Ibu mengatakan sekarang bahwa nelayan hasil produksi nelayan bertambah, itu saya tidak yakin, ya, tidak yakin. Pertanyaan saya bahwa yang ditangkap kapal itu hanya di atas 50 GT, maksimal 50 GT dan 50 mil dari tepi pantai. Pertanyaannya, mengapa yang dari 50 GT sampai 200 mil itu tidak ditangkap? Ya. Nah, Baik Pak Sony dari Manado, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti akan langsung dijawab. Nah, kemudian apa? Pak Sony terima kasih. Ya, Bu Susi mau dikomentarin yang mana dulu? Yang paling terakhir dulu, Pak Sony dari Manado. Untuk Rumpon nanti kita akan buatkan program. Kalau saya antar kapal-kapal maling yang saya mau tenggelamkan di tempat Bapak, nanti bagaimana? Ini mungkin nanti Bapak bisa jawab. Selain saya membuat apartemen-apartemen baru, tapi bangkai kapal juga bisa untuk ikan. Yeah. Kemudian yang kedua, Bapak dari Balikpapan, terima kasih supportnya. Saya juga kadang-kadang punya perasaan seperti Bapak, Pak. Mencoba bekerja, membangun, merubah. Untuk satu kebaikan, policy saya buat untuk mengawal misinya Pak Presiden dan pemerintah. Tapi juga kadang-kadang ya berpikir bahwa saya mengerti juga bahwa jabatan seorang menteri itu jabatan politis yang bisa kapan saja diganti. Dan juga berganti presiden, juga bisa berganti menteri. Tentunya hal seperti ini. Tapi saya pikir paling tidak, kalau berpikir pragmatis memang ya saya mencoba semampu saya selagi saya ada di pemerintahan. Tentunya dengan membuat negatif list untuk kapal-kapal asing atau nelayan asing untuk berusaha di Indonesia. Tapi membuka UPI atau processing untuk asing selebar-lebarnya. Tapi untuk tangkap ikan total semua negatif, sudah masuk dalam daftar negatif list investasi. Ini sama yang dilakukan oleh Amerika, negara yang sebesar Amerika pun melakukan nasionalisasi dalam bidang fishing industrinya. Tetapi untuk processing dan pengolahannya tidak ada. Jadi ini yang saya lakukan. Saya berharap paling tidak saya sudah torehkan satu realita bahwa sebetulnya kalau kita mau bisa. Dan negara lain pun harus menghargai keinginan Indonesia untuk berdaulat di lautnya. Karena Indonesia ini sangat besar dan saya yakin keamanan, stabilitas politik dan ekonomi Indonesia juga sangat penting untuk negara-negara tetangga kita. Syria dengan penduduk 7 juta sudah bikin soal untuk seluruh Eropa. Kalau Indonesia fail dengan 250 juta, seluruh dunia bermasalah. Ya, Singapura pasti sangat berat mendapatkan imigran banyak sekali nanti dari kita. Jadi saya pikir ya saya akan bekerja semampu saya. Saya mengerti kekhawatiran Bapak. Itu juga yang kadang-kadang membuat sedikit saya frustasi dan pesimis. Bahwa di end of the day, merubah ini semua itu kalau ujungnya nanti sudah tidak ada juga belum tentu dipertahankan. Tapi kan, setidaknya Bu, Anda meyakin sudah meletakkan fondasi atau dasarnya? Ya, undang-undang sudah terjadi, kapal asing sekarang sudah tidak beroperasi lagi di laut kita. Ya ada 1-2 kita kemarin baru tangkap juga 15 lagi. Itu sih akan coba, tapi kan kita mesti firm. Banyak yang mengapresiasi apa yang Anda lakukan, Bu Susi. Tapi Pak Sony dari Manado tadi mengatakan Anda tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar.
Saya tidak tahu undang-undang dasar yang mana. Yang jelas saya mungkin yang Pak Sony maksudkan di Bitung itu ada beberapa kapal asing, kalau tidak salah di sini di Bitung masih ada sisa 93 kapal ex asing yang tidak beroperasi. Nah, dulu di Bitung itu ada perusahaan 9 kalau tidak salah, yang 4 itu PMA atau 5 yang PMA, nanti mungkin untuk jelasnya bisa dilihat di. Nah, kebanyakan mereka dulu pakai kapal-kapal dari Filipina, tapi kebanyakan tidak diproses di situ, dibawa ke Jensan. Nah, sekarang dari dulu juga Bitung tetap impor cakalang, karena kalau tidak musim di Bitung tetap harus ada impor. Dan sebetulnya impor ikan tidak ada kenaikan sekarang ini, malah turun cenderungnya. Nah, ekspor di beberapa tempat naik, di beberapa tempat menurun. Tetapi dalam total general semua yang dalam pasar lokal dan ekspor itu naiknya tinggi sekali. Bahkan kalau dilihat recovery dari hasil Kajiskan, dulu itu jumlah stok kita yang boleh ambil hanya sekitar 5 sampai 6 juta setengah ton. Sekarang sudah ada 10 juta ton yang kita sudah ambil. Nah, sedangkan kita baru ambil 8 juta setengah, berarti masih ada 1,5 juta ton kapasitas. Nah, kita inginnya nelayan-nelayan Pantura yang kapalnya besar-besar itu kita akan geser ke timur ke arah Furu dan ke Natuna gitu. Pak Solihin, silakan. Saya hanya menanggapi masalah tadi ganti menteri, ganti kebijakan. Tapi yang Pak Herman, saya tegaskan di sini, inilah tugasnya HNSI, Pak. Siapapun ganti menteri, HNSI tetap ada. Karena HNSI sejak 21 Mei 1973 eksis untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Sehingga kalau Menteri Susi sudah membuat kebijakan dasar, yaitu kedaulatan, kelestarian, dan kesejahteraan. Ini sangat... HNSI kawal. Nah, ini harus kawal, Pak. Inilah tapi bukan HNSI. berarti ganti ketua umum HNSI, ganti juga. Nah, gitu. Itu tidak. Karena HNSI memang nggak berjuang untuk itu. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, kalau memang menteri tidak sesuai dengan atau tidak peduli terhadap nelayan, kita yang paling depan. Tadi ada yang curcol tuh, Pak Nur Bambang dari Kendal itu. Butuhnya kurang lebih 600 apartemen ikan, rumah ikan tuh. Betul. Apa yang bisa dilakukan HNSI? Begini, jadi bukan hanya di Kendal saja, di semua pesisir pantai ini kita membutuhkan memang rumah-rumah ikan. Itulah sebabnya kita mendorong bukan hanya kepada pemerintah pusat, Pak. Kita juga minta pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk juga kontribusi untuk meningkatkan taraf hidup nelayan ini. Itu jangan sampai masuk dalam janji baru ya, Pak Arif. Sikat. Jadi gini Pak, untuk yang di Jawa, Laut Jawa itu memang sudah kolaps sudah lama Pak. Jadi memang sudah overfishing. Tapi memang solusi dengan apartemen ikan salah satu. Tapi yang jelas wilayah pesisir kan sudah hancur. Kita itu ada sekitar 2.226 desa pesisir yang rawan terhadap rob. Kenapa? Karena mangrove-nya udah habis. Nah, sehingga memang antara bagaimana kita membangun apartemen ikan harus diintegrasikan dengan fisheries management plan yang baik dari setiap BPP. Kemudian juga wilayah pesisirnya harus direhabilitasi. Wilayah mangrove kan wilayah sangat strategis untuk pemulihan habitat dan seterusnya. Dan juga tadi konservasi dan seterusnya. Nah, untuk wilayah pengolahan, kita punya 11 WPP ya, wilayah pengolahan perikanan. Dan kita memerlukan fisheries management plan setiap WPP dengan baik. Sebenarnya fisheries management plan itu sudah relatif jalan. Misalnya tahun 2007 pernah ada rekomendasi bahwa Laut Arafura itu tutup. Ya, harus moratorium izin. Tahun 2007 harus selesai. Tapi kan izin tetap jalan terus. Tahun berapa itu, Pak? 2007. 2007 tuh harus moratorium, saran dari Kajiskan. Tim ahli kita sudah mengatakan bahwa tim ahli itu, Pak. Tim ahli mengatakan harusnya izin sudah mulai tidak ditambah lagi. Pak Arif, saya harus mengakhiri diskusi kita. Setidaknya Bu Susi bolehlah jadi staf ahli ini kan. Nanti kalau dibahas di sini semua bisa 3 minggu nggak selesai. Saya akan menyampaikan satu informasi menarik untuk mengakhiri diskusi kita. 2 hari yang lalu Argentina juga mengikuti jejak Indonesia ya, Bu Susi ya, bahwa Argentina menenggelamkan kapal ikan dari Tiongkok, dari China beberapa waktu yang lalu. Palau juga tembak 2 Oh juga kapal. sudah ya. Ini ikut-ikutan Bu Susi ini maksudnya nih. Ya, saya pikir menginspirasi bahwa semua negara ini tidak boleh kalah oleh pencuri, Pak. Itu sebabnya Anda jadi inspiring woman begitu ya? Iya. Kayak reformer tadi kan 2005. Baik, Bu Susi, terima kasih bersama kami. Pak Solihin, terima kasih. Pak Arif, sampai ketemu lagi. Ya, mudah-mudahan sukses terus di aktivitas berikutnya. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita dalam Prime Time Talk kali ini.